Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu azim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Para pemirsa Jamaatul Kiram, kaum muslim muslimat, jamaah ANCV Cibarusah, khususnya umumnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore kultum yang berbahagia ini, saya akan berikan sebuah judul, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Kenapa Ramadan dikatakan disebut sebagai bulan turunnya Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an sebagian diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz kedua ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fil Qur'an, bulan di mana diturunkannya di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, serta penjelasan-penjelasan atas diberikannya petunjuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal furqan, dan Al-Qur'an itu adalah sebagai pembeda. Dengan demikian, Al-Qur'an kenapa dikatakan sebagai pembeda? Kenapa dikatakan sebagai turunan dalam bulan Ramadan? Karena Al-Qur'an begitu mulia, sengaja diturunkan di bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka alangkah nikmat dan indahnya bahwa Ramadan bisa dikatakan sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an? Sebagai petunjuk manusia, bahkan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, bahkan sebagai pembeda antara yang benar dengan yang batil, antara yang salah dengan yang tidak salah. Di dalam Al-Quran semuanya ada. Maka terbaik, terhebat, tercakap pembicaraan manusia dengan Allah itu diantaranya, selain daripada sholat, adalah membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran
sama halnya diibaratkan sebagai orang yang sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW menyimak tentang Al-Quran, bagi para pembaca Al-Quran di mana saja, bagi orang-orang beriman, maka Rasulullah SAW bersabda kepada umatnya, kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca Al-Quran dari sebagian daripada firman Allah yang ada dalam kitab Allah dan Al-Quran, falahu bihasanatun, maka diberikan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalihha, dan 10 itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan, tidak dikatakan, tidak dibacakan Quran alif lam mim itu ada 1 huruf, tapi alif lam mim itu terdapat 3 huruf. Maka orang membaca alif lam mim, maka dia akan mendapatkan 30 rahmat, 30 kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa ANCV yang Allah muliakan, bagaimana orang-orang yang ketika mendapatkan Al-Quran, ketika melihat Al-Quran, ketika dia lihat secara johriah di dalam rumahnya ada Al-Quran, di rumah temannya, sahabatnya ada Al-Quran, di masjid banyak Al-Quran, tapi dia membaca, orang-orang beriman, kata Rasulullah SAW, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal atrujah. Para pemirsa ANCV yang Allah muliakan, orang-orang beriman, kata Nabi, dia membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran. Kata Al-Quran, aqimus sholat, dirikan sholat, dia laksanakan sholat. Kata Al-Quran, ada perintah harus berpuasa Ramadan, dia perintah, dia laksanakan puasa Ramadan. Ketika ada perintah bersedekah, kemudian dia bersedekah dan kebaikan lain atas perintah Al-Quran, diamalkan isi Al-Quran. Kal atrujah, maka bagaikan buah utrujah, kata Rasul. Buahnya enak, wangi, semerbak. Nikmat selain dinikmati untuk dimakan, tapi harum baunya, harum wanginya buah itu. Kemudian bagaimana orang-orang yang beriman? Dia beriman kepada Allah, la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi. Dia lihat ada Al-Quran, tapi dia tidak baca Al-Quran, tapi mengamalkan isi Al-Quran. Katsamratin, kata Nabi, maka bagaikan buah kurma, nikmat dimakan, tapi walarihalaha, tidak seperti searoma buah yang lain. Dimakan nikmat, tapi tidak beraroma. Yang terbaik adalah kalau kita lihat Al-Quran di rumah, bacalah Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran di masjid, bacalah 1 ayat 2 ayat daripada Al-Quran. Kemudian amalkan daripada isi Al-Quran. Itu yang terbaik. Karena orang yang beriman, membaca Quran, mengamalkan Al-Quran adalah baikan buah utrujah yang nikmat dimakan, juga harum semerbaknya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adibu audakum bis-shalah, kata Nabi, ajarkan olehmu anak-anakmu apa tentang salat. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Maka anak-anak kita, kalau kita kasih pelajaran-pelajaran tentang pendidikan salat, kemudian pendidikan membaca Al-Quran, kita terapkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita menjadi generasi-generasi Qurani, generasi-generasi ahli salat, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat kultum yang cukup sederhana ini, kita dijadikan para pengamal Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang imanan wahtisaban, karena iman, karena Allah Ta'ala. Selain daripada itulah, mudah-mudahan keberkahan Al-Quran melalui kita baca hari ini dan sebelumnya selalu mendapatkan rahmat, turunan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diri kita, handai tolan sahabat-sahabatku sekalian, termasuk istri anak-anak kita, sahabat-sahabat kita di rumah yang mendengarkan kultum ini, mudah-mudahan terdapat motivasi, mendapatkan motivasi atau semangat untuk selalu membaca Al-Quran dan belajar mengamalkan isi Al-Quran. Demikian kultum sore kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.